hasil penilaian uji kinerja program profesi guru dalam jabatan Universitas Palangkaraya. Kenalkan, saya Arvina Hanung. Saya merupakan salah satu mahasiswi program profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021. Saya adalah salah satu guru di SDN 006 Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran secara daring menggunakan platform Google Meet guna memenuhi tugas akhir uji kinerja program profesi guru dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2021 di Universitas Palangkaraya. Adapun materi pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, pembelajaran ke-1 di kelas 6. Mohon masukan serta arahannya demi perbaikan di masa yang akan datang. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suara ibu terdengar dengan jelas? Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat, Bu. Baiklah anak ibu dulu siapa saja yang sudah hadir dalam Google Meet kita. Alhamdulillah sudah lengkap. Baiklah anak-anak ibu akan mengirimkan link daftar hadir pada hari ini ke WA grup kita. Silakan isi daftar hadirnya ya di WA grup ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Revan hadir. Oke, lanjut. Holia. Oke. Terima kasih ya anak-anak ibu ya sudah mengisi daftar hadirnya. Baiklah anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini Ibu minta tolong kepada anak Ibu Farel untuk memimpin doa ya. Silakan anak Ibu Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farel. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Baiklah anak ibu izin share screen dulu ya. Iya, Bu. Bu. Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan sebuah lagu wajib dulu agar dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air. Anak-anak ibu siap untuk menyanyikan lagunya? Siap, Bu. Bagaimana terdengar? Kita mulai ya. Semua dalam keadaan siap. Mic-nya tolong dihidupkan. Kita nyanyi bersama. Nyanyinya semangat ya. Ya, Bu. Ibu. Sama Ibu. Tekan dengan tepuk PPK ya. Anak-anak siap semuanya?
Siap, Bu. Posisi dalam keadaan siap. Pandu ya, tepuk PPK. Gimana? Sudah semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, semalam Ibu sudah bagikan LKPD, sudah bagikan modul belajar. Apakah LKPD-nya sudah di-print? Sudah, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyampaikan kepada anak-anak Ibu aturan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi, anak-anak Ibu nanti dalam mengikuti pembelajaran hari ini harus tetap semangat. Kemudian mikrofonnya dijaga. Tetap hidupkan kamera selama proses pembelajaran pada hari ini sampai dengan selesai. Bagaimana anak-anak Ibu, siap mengikuti aturannya? Siap, Bu. Yo, siapa nih yang mau bantu Ibu mengingatkan teman-temannya materi kita sebelumnya itu tentang apa ya? Saya Bu Elvira, Bu. Silakan Elvira, tentang apa ya? Materi sebelumnya kita belajar tentang penemuan televisi dan teks eksplanasi. Aduh, hebat sekali Elvira. Elvira sudah mengulang pembelajaran yang kemarin ya? Sudah, Bu. Iya, alhamdulillah. Bagaimana teman-teman yang lain, benar yang dikatakan Elvira? Benar, Alhamdulillah. Benar, Bu. Baiklah anak-anak Ibu, sudah terlihat gambar yang di layarnya? Sudah, Bu. Ada berapa gambar, ayo? Dua, Bu. Gambar apa? Pesawat. Kemudian yang kedua gambar apa? Bu. Ada siswa sedang menyandang tas. Oke, baiklah anak-anak Ibu. Iya, benar sekali. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang siapa yang mau bantu Ibu menunjukkan tas yang dia miliki di rumahnya sekarang? Ayo, siapa? Fahri, oke Fahri. Ibu izin dulu. Izin matikan dulu share screen-nya ya. Ibu mau lihat Fahri benar nggak ya menunjukkan tasnya? Oke, mana Fahri tasnya? Terlihat teman-teman? Terlihat, Benar, ditunjukkan Fahri. Terlihat. Oke, anak-anak semua punya tas, nak? Punya, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak Ibu, terima kasih ya Fahri ya. Sama, Bu. Iya. Kira-kira apa sih manfaat pesawat untuk kehidupan kita anak-anak Ibu? Ayo siapa yang tahu ini? Sebagai alat transportasi, Bu. Sebagai Kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Kalau Farah apa kira-kira manfaat pesawat? Sebagai pengangkut barang distribusian, Bu. Oh, boleh juga. Hebat anak-anak Ibu ini ya, luar biasa. Bagus sekali anak-anak Ibu. Tepuk tangan dulu lah buat Farah sama Rifki. Terima kasih Farah dan Rifki. Baiklah anak-anak Ibu, kira-kira menurut kamu nih ya, adakah hubungannya antara pesawat dengan tas yang anak-anak Ibu miliki saat ini? Kira-kira ada apa tidak? Ibu minta jawabannya ada apa tidak, itu aja. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, Ibu simpan jawabannya ya, ada ya, karena nanti kita akan menemukan jawaban ini setelah kalian semua mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Anak-anak Ibu siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik? Siap, Bu. Kita lanjutkan. Pembelajaran hari ini itu ada hubungannya dengan tas yang kamu miliki, kemudian dengan pesawat ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu, Ibu berharap kepada anak-anak Ibu semua nanti selesai pembelajaran dapat membandingkan antara teks eksplanasi ilmiah dengan teks biografi. Selanjutnya, anak-anak Ibu semua dapat menganalisis pengaruh alat transportasi modern
terhadap penyebaran barang-barang hasil produksi bagi kehidupan kita. Betapa pentingnya materi hari ini untuk kalian kuasai, ya. Karena materi hari ini itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita, ya. Jadi kalian nanti setelah pembelajaran kalian akan paham bahwa barang-barang yang kita miliki itu ada kaitannya dengan alat transportasi seperti pesawat tadi, ya. Jadi itu sangat penting sekali. Selanjutnya, materi kita hari ini ada teks eksplanasi. Materi hari ini yang kita pelajaran hari ini, Ibu berharap dapat memupuk karakter kalian, yaitu karakter integritas dan karakter nasionalisme. Baik anak-anak Ibu bagikan link pretestnya ya ke grup WA kita. Silahkan, bentar ya. Sudah Ibu bagikan itu? Sudah. Oke, silakan anak-anak Ibu dikerjakan. Sudah ada kan linknya di grup WA? Sudah, Bu. Ya, ini Jason akan mempresentasikan pretestnya. Silakan Jason, yang lain kerja ya. Ini hanya untuk menguji kemampuan awal kalian saja. Ya, Jason. Oke, Jason. Tak usah dilihatkan semua ya, Jason. Nanti kawan-kawannya melihat. Oke, cukup, Jason. Terima kasih, Jason. Sudah, alhamdulillah. Ya, itu hanya untuk menguji kemampuan awal kalian terhadap materi yang akan kita pelajari ini. Oke, kita lanjutkan. Baiklah anak-anak Ibu, ini Ibu punya video tentang alur distribusi ya. Silakan anak-anak Ibu pahami video ini, amati video ini dengan seksama karena nanti ini ada hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti ada pertanyaan yang akan Ibu ajukan terhadap video ini. Bagaimana anak Ibu siap untuk mengamati video ini? Siap, Bu. Silakan ditonton. Melakukan proses pengiriman. Kemudian petugas agen akan melakukan pengecekan berat barang, pengecekan isi barang agen dengan wilayah kota penerima. Setelah disortir lagi ke dalam truk lintas, hingga kemudian diantarkan menuju ke kantor pusat provinsi penerima masing-masing paket. Bagaimana anak Ibu? Sudah diamati videonya? Sudah, Bu. Mengenai apa video kita tadi ya? Mengenai pengantar Pengantaran barang. Benar sekali. Jadi dalam video tadi ada alurnya nggak anak-anak Ibu? ada, Bu. Ada ya. Ada alat transportasi tak tadi di video tadi? Ada, Bu. Alat transportasi apa saja? Sepeda motor dan mobil. Ya, kemudian ada motor. Kemudian apa lagi? Pesawat, Bu. Pesawat. Itu ketiga alat transportasi itu sangat berguna nggak untuk kegiatan tadi itu? Sangat. Apa yang akan terjadi jika tidak ada alat transportasi tadi terhadap kegiatan tersebut? Barang Benar sekali anak Ibu ya, barang tidak akan merata, Bu. barang tidak akan sampai dulu kepada pemiliknya, benar. Jadi itu permasalahan kita yang harus kita selesaikan pada hari ini ya anak-anak Ibu ya. Jadi apa yang akan terjadi jika tidak ada alat transportasi modern pada kehidupan kita saat ini? Jadi permasalahan ini akan kamu selesaikan hari ini nanti ya bersama kelompok ya. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Perhatikan LKPD satunya sudah ada kan? Sudah, Bu. Iya. Di LKPD sudah ada teks 1 dan teks 2 kan? Ya, Bu. Iya. Ibu perhatikan teks 1 dan teks 2-nya. Ibu kasih waktu 5 menit. 3 menit cukup? Cukup, Bu. Iya, 3 menit saja untuk membaca dan memahami teks tersebut. Iya, karena Ibu juga sudah memberi LKPD-nya semalam ya, jadi sudah Ibu sudah minta juga membacanya. Jadi Ibu kasih waktu lagi 3 menit untuk memahaminya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan untuk kedua teks tersebut. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Silakan dengan seksama ya. Siap, Bu.
Yang tadi teks 1, ini teks kedua. Silakan dipahami teks 1 dan teks 2-nya. Nah, kalian sudah melihat teks 1 dan teks 2, sudah membaca teks 1 dan teks 2 ya. Sekarang Ibu tanya sama anak Ibu semua. Menurut kalian nih, yang mana yang termasuk teks ilmiah? Teks 2, Bu. Teks 2 Bu. Ya, bagaimana yang lain? Teks kedua juga jawabannya? Ya, Bu. Apakah teks tersebut adalah teks eksplanasi ilmiah atau bukan? Tahara tadi yang mau jawab katanya. Bukan, Bu, karena teks tersebut berisi rentetan peristiwa dari seorang tokoh. Itu berisi rentetan peristiwa dari seorang tokoh. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar? Jawaban Tahara? Benar, Bu. Tahara. Yang terakhir, anak-anak Ibu sudah paham mana yang teks eksplanasi ilmiah dan mana yang bukan. Eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Jadi teks eksplanasi ilmiah itu tadi adalah teks yang kedua. Benar ya? Benar, Bu. Dalam teks kedua itu ada kosakata yang tidak baku. Jadi tugas kalian sekarang, kalian menemukan kosakata tidak baku itu kemudian dituliskan di dalam LKPD-nya. Paham? Paham, Bu. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak Ibu? Sudah Bu. Oke, kalau sudah. Ada berapa kosakata tidak baku yang kalian temukan? 17 Bu. 15 Bu. Benar Bu. Ya, oke, kita coba. Kosakata yang pertama apa? Gimana sih? Gimana sih? Bentar ya. Gimana sih? Oke, bagus sekali ya. Kalian sudah bisa menemukan 17 kosakata tidak baku yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut. Mana dan kapan biasanya kamu gunakan kosakata itu? Kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari Bu. Iya, benar sekali Fadil. Kata baku itu adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat dengan PUEBI. Ibu akan membagikan link permainan game ke WA grup kita ya. Nanti di situ kalian akan memainkan game itu menemukan padanan kosakata tidak baku menjadi kosakata yang baku. Paham? Paham, Bu. Akan bagikan linknya ke WA grup kita ya. Oke. Nanti satu orang silahkan presentasi gamenya ya. Jangan lupa tulis nama. 1, 2, 3, mulai. Ayo tunjukkan HP-nya. Yang pakai HP. Ayo Bibi. Ayo makan ya Bi. Yang mana Bi? Mengembangkan kosakata bakunya apa Bi? Oke, betul Bibi, hebat. Terus yang lain juga, ayo semangat. Udah siap Bu. Farel, pembaca rekod. Tapi kita tengok dulu, betul tak jawabannya nanti ya? Kita tengok hasilnya. Sabar ya Farel ya. Tunggu dulu teman-teman. Baik Bu. Sudah, Bu. Selesai, mantap. Kita lihat hasilnya. Penasaran nggak nih? Siapa peringkat teratas? Penasaran Bu. Kalian peringkat pertama, kemudian tak ada salah, Farel. Hebat. Iya Bu. Ini peringkat kedua, ya. Cuman kalah waktu aja ya Bi, karena Bibi mungkin karena presentasi tadi, jadi agak loadingnya agak lambat. Oke, mantap sekali. Farel, Misin Bibi, Fadil, Alif, Hadi, Revan. Salam dulu buat kita semua, biar semangat. Terlihat kan hasilnya di sini di layar kamu? Sebelum anak-anak Ibu membuat kalimat efektif, Ibu jelaskan sedikit tentang kalimat efektif tersebut. Jadi, kalimat efektif itu adalah satuan bahasa yang lengkap dan sesuai kaidah yang dapat mengakibatkan pembaca atau pendengar mudah mengerti. Jadi, yang jelas kalimat efektif itu kalimat yang mudah orang lain mengerti. Jadi, kamu menulis kalimat itu mudah dimengerti oleh pembaca atau pendengar. Paham? Paham, Bu. Jadi, ciri-ciri kalimat efektif itu yang pertama ada kesatuan dan kesepadanan. Contoh kalimat. Oke,
Sekarang Ibu mau tanya supaya Ibu tahu sampai di mana pemahaman kalian terhadap kalimat efektif itu ya. Siapa yang bisa bantu Ibu baca kalimat yang ada di layarnya? Soal Bu. Ya, Farel dulu. Ini suara Farel paling keras di sini. Siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Oke, anak-anak Ibu, apakah kalimat ini efektif atau tidak? Tidak. Tidak. Oke, semuanya jawab tidak nih? Atau ada yang jawab efektif, Bu? Tidak. Tidak efektif. Oke, kita lihat efektif atau tidak. Ternyata jawabannya tidak efektif. Benar sekali. Anak-anak Ibu hebat semua ya. Mengapa dia tidak efektif? Ayo, siapa yang bisa jelaskan ke Ibu mengapa dia tidak efektif? Pengulangan kata Bu. Pengulangan kata. Kata apa itu, Rel? Subjek, Bu. Subjek, benar sekali. Siapa? Rifki ya, hebat sekali. Oke, Rifki hebat sekali. Ada pengulangan subjek ya yang bisa kita hilangkan. Oke? Jadi bagaimana kalimat efektifnya? Siapa yang bisa? Saya Bu, Farel Oke, Bu. Farel. Silakan. Siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Jadi apa yang dihilangkan, Farel? Dia Bu. Iya, kata dia. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar atau tidak? Benar, Bu. Ya, kita lihat jawabannya. Ini dia jawabannya. Siswa itu segera masuk ruang kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Benar sekali, Farel. Tepuk tangan buat Farel. Farel sudah mengerti kalimat efektif. Oke. Kan membuat kalimat efektif dari kosakata yang sudah kamu temukan tadi melalui game. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Ya. Bu. Ibu minta satu orang satu membacakan kalimat efektifnya. Siapa dulu? Hari. Sebuah alat besar telah menghancurkan rumah warga. Bagaimana teman-teman yang lain? Benar? Benar, Bu. Farel, silakan Farel. Komputer dapat dipakai untuk mengerjakan operasi hitung matematika. Mantap sekali kalimat Farel. Dari kosakata? Dipakai. Dipakai. Perempuan lagi siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Lampu sangat penting bagi kehidupan kita. Lampu sangat penting bagi kehidupan kita. Apa kosakatanya itu? Sangat, Bu. Oke, benar sekali. Farel, Bu. Ya, silakan Rifki. Tumbuhan akan layu jika tidak disiram. Berarti apa tuh katanya? Kata Bakal, Bu. bakal, Bu. Bakal. Tumbuhan. Bakal menjadi akan. Oh iya, benar sekali. Oke, betul kalimat yang Rifki buat. Anak Ibu sudah mampu membuat kalimat efektif dari kosakata baku yang sudah kalian temukan menggunakan word wall tadi, games tadi ya. Hebat-hebat semua anak Ibu. Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Ya, jadi nanti tolong lengkapi LKPD-nya karena LKPD-nya akan Ibu kumpulkan. Nanti Ibu akan WA di grupnya waktu untuk mengumpulkan LKPD satunya. Oke? Paham anak-anak Ibu sampai di sini? Paham, Bu. Bu. Kita lanjutkan ya anak-anak Ibu. Ibu. Ya, semalam Ibu sudah membagikan 5 kelompok ya anak-anak Ibu. Ya, Bu. Iya, anak-anak Ibu sudah Ibu masukkan ke dalam grup, sudah Ibu buat juga grup ya, grup kelompoknya ya. Ya, Bu. Iya, iya. Jadi hari ini kegunaan grup itu adalah untuk melakukan diskusi kelompok, ya. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruhnya alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Iya, ini adalah permasalahan yang harus kamu selesaikan di kelompok kamu. Jadi permasalahan ini sesuai dengan permasalahan kita di awal, betul? Betul, Bu. Apa pengaruhnya alat transportasi tersebut terhadap kehidupan ekonomi kita? Ya, itu nanti kalian harus bahas di dalam grup masing-masing, kemudian hasilnya dituangkan dalam LKPD 2. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Jadi, tapi sebelum itu Ibu akan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini caranya Ibu akan memperlihatkan, sudah terlihat di layarnya? Sudah, Bu. Ini adalah Sudah, Bu. proses distribusi.
Oke, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan kepada kami di sini tentang alur distribusi yang ada pada gambar ini? Silakan. Alif, Bu. Alif? Bu. Iya, Alif, silakan Alif. Pabrik mendistribusikan barang lewat transportasi darat, udara, laut. Kemudian produk diantar ke gudang. Sampai di gudang diantar ke pedagang besar. Pedagang besar menjual produk ke pedagang kecil seperti di swalayan, toko-toko, dan kemudian sampai ke kita sebagai konsumen. Iya, bagaimana teman-teman yang lain yang dijelaskan Alif? Apakah sesuai dengan alur di gambar? Sesuai. Distribusi langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Mengapa kalian katakan tidak langsung? Karena Karena melalui perangkatan, Bu. benar sekali. Siapa perantara dulu? Karena melalui perantara. Hebat anak-anak ibu ini ya. Hebat Farel. Oke. Ibu mau tanya, kalau ini distribusi tidak langsung, bagaimana distribusi langsungnya? Oh ya, ayo siapa yang berani nih berpendapat? saya membeli jajan langsung saya makan, Bu. Beli jajan langsung saya makan. Oke, ibu pegang dulu jawaban Rifki. Kalau Farel? Nelayan menjual hasil tangkapannya, Bu. Nelayan menjual hasil tangkapannya langsung ya gitu ya? Ya, Bu. Ya, langsung ke konsumen, Bu. Ya benar sekali. Oke, sekarang ibu mau membedakan jawaban Rifki dan jawaban Farel. Minta pendapat anak-anak ibu yang lain. Yang mana distribusi langsung atau yang mana distribusi tidak langsung? Farel apa dan Rifki apa? Ayo, siapa bisa berpendapat? Farel distribusi langsung. Farel distribusi langsung. Oke, Rifki? Tidak. Rifki tidak. Siapa itu yang jawab? Fahri, Bu. Fahri, hebat sekali Fahri. Benar sekali. Paham sampai di sini? Paham, Bu. Tentang distribusi langsung dan tidak langsung? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Diskusikan itu melalui grup WA kelompok kita. Kemudian hasilnya dituangkan dalam LKPD 2. Paham? Paham, Bu. Ya, silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi di grup kelompoknya ya. Pantau dari sini ya, karena Ibu di sini adminnya. Oke, kelompok 1 sudah mulai. Oke, lanjut. Kelompok 2, 3, 4 menyusul cepat. Nah, kelompok 3 sudah ada yang memberi masukan itu. Oke, terus. Bagus sekali, Nak. Aktif sekali. Lanjut ya. Ibu pantau terus nih dari sini. Kata Farel, ekonomi menjadi stabil. Ya, lanjut. Apalagi pendapat yang lain? Menjaga dan meningkatkan ekonomi masyarakat pada suatu wilayah, kata Rifki. Oke, lanjut. Apalagi yang lain? Ayo kejar. Yang aktif akan Ibu berikan reward nanti. Farel lagi kasih masukan, mendukung pembangunan. Ya, Ibu belum bisa katakan benar apa salah ya. Kamu diskusi aja, nanti kamu rangkum berdasarkan kelompok kamu. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah. 2. Sudah, Bu. 3. Sudah, Bu. Oke, Ibu, kelompok mana dulu yang mau duluan? Rifki Alfarizi, Bu. Kelompok 3. Kelompok 3, silahkan Rifki. Ya, gantian ya. Rifki dulu. Rifki, kelompok 3 dinilai oleh kelompok 4. Kelompok 4 siapa yang akan menilai? Sim Bibi ya? Ya, Bu. Ya, sudah siap kan? Ya. Ya, silahkan Farel dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 3, saya akan mempresentasikan pengaruh adanya alat transportasi modern terhadap kehidupan masyarakat. 1. Kursi barang-barang kebutuhan lebih merata. 2. Harga barang tetap stabil. Apa yang akan terjadi jika kehidupan masyarakat tidak terdapat beragam alat transportasi modern?
1. Distribusi barang-barang kebutuhan tidak merata. 2. Harga barang mahal. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari kelompok 3. Terima kasih Rifki. Sama Ibu. Ya, Saya dari kelompok 4 akan menilai kelompok 3. Menuliskan informasi tentang perubahan kehidupan masyarakat sekitar dengan adanya teknologi transportasi pada proses distribusi barang hasil produksi dengan cukup lengkap. nilainya? 3. Oke, lanjut. Mengomunikasikan secara tertulis hasil pengamatan perubahan sosial budaya di lingkungan sekitar dengan adanya teknologi transportasi pada proses distribusi barang hasil produksi dengan cukup sistematis. Nilainya 3, Bu. Ya, jadi 3 tambah 3, 6, bagi 2, 3. 3 itu predikatnya adalah baik ya? Ya, Bu. Ya, jadi kelompok 4 menilai kelompok 3 nilainya baik. Hebat sekali. Bagus. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Ibu sudah menampilkan atau mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Kemudian, anak-anak Ibu sudah mampu menilai hasil presentasi temannya ya. Baik anak-anak Ibu, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang, Ibu minta kepada anak-anak Ibu untuk membuat tulisan sebuah proses distribusi suatu benda, itu baik berupa makanan atau minuman yang biasa kalian beli di toko, di kantin sekolah, di minimarket, dan lain-lain. Anak-anak Ibu itu membuat tulisan dalam bentuk teks eksplanasi boleh, dalam bentuk peta pikiran juga boleh. Nanti hasil tulisannya dipresentasikan kembali di Meet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farisidi dari kelompok 2 dan saya akan membacakan hasil teks yang saya tuliskan. Kegiatan distribusi desi kitabku. Buku tulis merupakan benda yang dapat digunakan sehari saat mengikuti pelajaran di sekolah. Dengan adanya buku tulis, kita dapat mencatat pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu merek buku tulis yang banyak digunakan adalah merek Sidu atau Sinar Dunia. Buku tulis merek Sidu diproduksi di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah melalui proses produksi, buku tulis siap diedarkan di pasar induk atau agen. Buku tulis tersebut dibeli oleh pedagang eceran. Pedagang eceran menjual kembali di lingkungan sekitar sekolah sehingga murid bisa membeli buku tulis tersebut. Dengan demikian, produsen, agen, dan pedagang eceran semua mendapatkan keuntungan. Itulah hasil teks dari kelompok 2. Terima kasih Farel. Dan yang Farel buat mengenai alur distribusi itu, untuk bentuk penyajiannya Ibu beri nilai 3 atau baik ya. Farel sudah mampu menyajikan cerita tentang proses distribusi dengan cukup rapi, kreatif, dan menarik. Kemudian tentang isinya Ibu nilai 4, itu sangat baik. Ya, Farel sudah mampu membuat cerita tentang proses distribusi dengan sangat tepat. Kita akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap kegiatan kita hari ini tadi ya. Tadi sudah kamu tuangkan hasil diskusi kamu terhadap permasalahan tentang bagaimana pengaruh alat transportasi modern terhadap kehidupan kita yang dituangkan dalam peta pikiran. Apakah jawaban kelompok tadi sesuai dengan jawaban yang ada di layar kamu tadi ini? Sesuai. Akibat yang akan terjadi jika tidak ada alat transportasi modern dalam kehidupan ekonomi antara lain. Ekonomi masyarakat menjadi tidak stabil. Oke, Jadi inilah jawaban dari permasalahan kita. Iya, benar sekali. Jadi itulah pentingnya alat transportasi untuk kegiatan distribusi ya. Begitu juga tadi, adakah hubungannya antara tas dan pesawat? Kalau dari evaluasi ini berarti ada kan hubungannya kan? Ada, Bu. Ya, jadi jawaban kamu di awal tadi sudah benar ya? Ya, sudah benar sekali. Ada, Bu. Ya. Apa hubungannya? Bahwa tas kamu tidak akan ke kamu jika tidak ada alur distribusi, jika tidak ada alat transportasi. Baiklah anak-anak Bu, kita lanjutkan.
Ya, tadi kelompok yang paling aktif adalah kelompok Farah dan kelompok Rifki, ya. Jadi nanti iya, Ibu akan memberi bintang kepada kelompoknya, ya. Yang lain tetap semangat, ya. Yang lain tetap semangat. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain pembelajaran, di lain waktu, yang lain bisa mendapatkan bintang atau reward seperti kelompok Farah dan Rifki. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo, siapa nih yang mau menjawab? Bibi, silakan. Apa saja sudah kita pelajari hari ini, yaitu alur distribusi dan teks eksplanasi, Bu. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu terhadap pembelajaran pada hari ini? Semangat, Bu. Ya, alhamdulillah semangat menyenangkan, Bu. Ya, menyenangkan, Bu. Menyenangkan, Bu. Kira-kira apa yang disenangi dari kegiatan hari ini? Tentang alur diskusi dan bermain, Bu. Presentasi, Bu. Presentasi, Bu. Ya, Rifki dulu. Apa Rifki? Senang melakukan presentasi di depan teman-teman, Bu. Evaluasi ini dikerjakan setelah pembelajaran selesai, ya. Ibu ingatkan, evaluasi dikerjakan setelah pembelajaran selesai. Ibu akan tunggu sampai pukul 8 malam hari ini. Ya, sekali lagi Ibu akan tunggu sampai pukul 8 malam hari ini. Ya, jangan tidak dikatakan ya, karena Ibu akan melakukan perbandingan antara nilai pretest dengan nilai evaluasi. Ya, paham anak Ibu? Ya, Bu. Paham. Pulang orang tuanya kerja atau selesai nanti sholat isya, selesai makan malam nanti, kamu diskusikan sama orang tua kamu tentang pentingnya sikap kerja keras dan pantang menyerah. Ya, minta orang tua kamu untuk bercerita tentang pengalaman mereka saat mengalami kegagalan dalam perjalanan hidupnya. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Ya, bisa dilakukan nanti. Bu. Nanti dari kita selanjutnya itu tentang penemuan radio, kemudian tentang pelaksanaan hak, kewajiban serta tanggung jawab, kemudian ada interval nada. Ini untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya. Ya, di sini ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ada, Bu. Ya. Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Sudah, Bu. Jadi sudah jelas semuanya ya. Sudah, Bu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta kepada anak Ibu Fadil untuk memimpin doa. Silakan Fadil. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fadil. Sama-sama, Bu. Jadi pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak Ibu.